Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang bersedia mampir di Ubay Channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah 4 yang menjadi pengganti Rasulullah. Dan teman-teman, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan ilmu yang kita dapatkan. Dan sebelum memulai juga, saya ingatkan jika channel ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe dan di-share ke yang lain agar semakin luas dakwahnya. Oke teman-teman, ya sekarang kita akan membahas ya definisi dari Khulafaur Rasyidin. Ya definisinya apa? Yang pertama yaitu dari kata khulafa atau dari jamak kata khalifah. Khalifah yang artinya pemimpin. Jadi pemimpin-pemimpin ya. Kalau Rasyidin itu berarti yang mendapat petunjuk atau juga arif atau bijaksana. Dan sedangkan secara istilah Khulafaur Rasyidin yaitu para pemimpin setelah Rasulullah wafat yang memimpin berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Siapa saja Khulafaur Rasyidin itu? Ya, sebagaimana kita ketahui itu 4 ya, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu anhum. Nah, itu semuanya pengganti Rasulullah ya. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini saya berusaha benar-benar untuk meringkas, membuat kemasan dari tampilan ini enak dilihat dan mudah dihafal dan tentunya tidak membosankan insya Allah. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan filenya, teman-teman bisa menghubungi saya nanti di kolom komentar atau di deskripsi video ini. Nah, dari biodatanya Abu Bakar As-Siddiq itu namanya Abdullah bin Abu Quhafa ya. Nama bapaknya adalah Abu Quhafa At-Tamim. Nah, beliau berselisih dengan Rasulullah dalam usianya itu 2 tahun lebih tua. Ya, selisihnya 2 tahun lebih tua. Beliau juga perawi hadis ya. Dari sahabat Abu Bakar itu meriwayatkan 142 hadis. Nah, gelar As-Siddiq ya, jadi nama aslinya beliau bukan Abu Bakar ya, bukan Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar adalah Abu Bakar itu artinya bapaknya gadis ya. Bakar itu gadis. Nah, siapa gadis? Ya beliau mempunyai anak atau putri namanya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah radhiyallahu anha itu nantinya menikah dengan Rasulullah ketika masih gadis. Nah, sehingga dijuluki dengan Abu Bakar. Nah, julukan As-Siddiq itu karena ketika peristiwa Isra Mi'raj banyak sekali kaum kafir Quraisy itu menghinakan Rasulullah ya. Bahkan orang yang telah beriman kepada Rasulullah mulai goyah hatinya. Apakah betul Rasulullah itu telah menjalani Isra Mi'raj? Tapi Abu Bakar senantiasa mengatakan bahwasanya Rasulullah sidik atau benar ya. Jadi membenarkan peristiwa Isra Mi'raj secara langsung. Nah, sedangkan Al-Atiq yaitu wajahnya Abdullah bin Abu Quhafa atau Abu Bakar yaitu sangat tampan dan terdahulu dalam kebaikan. Selalu Abu Bakar berusaha untuk mendahului sahabat-sahabat yang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, ini proses dari pengangkatannya sebagai khalifah. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah ya. Nah, mayoritas sahabat senior itu berkonsentrasi pengurusan jenazah Rasulullah. Nah, tapi terjadi perbedaan pendapat antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Perbedaannya itu dalam hal pengangkatan khalifah atau pengganti Rasulullah. Kaum Ansor itu mengajukan Sa'ad bin Ubadah. Nah, kalau kaum Muhajirin menginginkan dari kelompoknya. Ada kelompok ketiga, yaitu kelompok yang mengusulkan sahabat Ali bin Abi Thalib karena menantu Rasulullah dan kedekatannya. Kedekatan nasabnya dengan Rasulullah karena sahabat Ali bin Abi Thalib adalah keponakannya. Nah, sedangkan akhirnya sahabat Umar bin Khattab mengusulkan agar diadakannya musyawarah. Di musyawarah itu bertempat di di Saqifah Bani Saidah. Nah, dari musyawarah itu terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah penggantinya Rasulullah. Nah, erat kaitannya dengan kekhalifahannya sahabat Abu Bakar itu yaitu maraknya nabi-nabi palsu karena melihat keberhasilannya Nabi Muhammad SAW dalam mendakwakan agama Allah sehingga membuat orang-orang yang hatinya gelap itu iri. Nah, salah satu ini ada beberapa nabi palsu. Yang pertama adalah Aswad Al-Ansi, ini dari suku Baduy Yaman, terus Tulaiha bin Khuwailid, Bani Asad,
terus ada Malik bin Wairah. Nah, ini sesuku sama Sajah binti Al-Harits dari Bani Yarbu dan Bani Tamim. Nah, yang kelima itu Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah di Yamamah yang nantinya akan perang di perang Yamamah. Nah, kebijakan dalam sahabat Abu Bakar itu ada beberapa ya. Yang jelas, sahabat Abu Bakar itu sangat antusias sekali untuk menumpas orang-orang yang enggan membayar zakat dan nabi palsu dan orang-orang murtad. Nah, dari itu beliau membuat 11 brigade untuk memerangi para pembangkang. Nah, di sini teman-teman bisa membaca sendiri ya dan nanti bisa dicek di file. Yang jelas beliau sahabat Abu Bakar mengirim pasukannya untuk menumpas orang-orang murtad, nabi palsu dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya, salah satunya itu ini dipimpin oleh Khalid bin Walid memerangi nabi palsu Thalehah bin Khalid dari Banu Sa'ad dan seterusnya. Selanjutnya ini lihat ini peperangan yang beliau gancarkan itu ya, ini ada dari ini posisi di Madinah ya, ini Madinah, ini Mekah. Nah, ini yang menyerang Bani Asad gitu ya. Dan seterusnya di sini bisa dilihat. Ini ada Bani Tamim. Jadi peperangannya itu nanti menyerangi suku-suku yang membangkang ya, atau bahkan yang tadi memunculkan nabi-nabi palsu. Nah, diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Selanjutnya, prestasi yang beliau dapatkan yang pertama adalah perbaikan sosial masyarakat. Ya, di mana ini ada memerangi kaum murtad, terus mengatasi orang-orang yang tidak membayar zakat. Tadi jelaskan di atas. Terus memberantas nabi palsu. Yang ketiga adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Karena banyaknya sahabat yang wafat dalam peperangan perang Yamamah itu menumpas Musailamah Al-Kadzab, Umar mengusulkan agar dilakukan pembukuan Al-Quran karena khawatir Al-Quran akan musnah. Dan awalnya sahabat Abu Bakar itu menolak karena itu adalah tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Akan tetapi Abu Bakar akhirnya menerima dengan menugaskan Zaid bin Sabit sebagai koordinator. Selain itu, dalam prestasi beliau adalah perluasan wilayah Islam dan pembentukan struktur pemerintahan. Di sini kita lihat bagian dari pemerintahan beliau. Khalifah itu sebagai yang jabat oleh Abu Bakar, terus Majelis Syuro ya itu yang diisi oleh sahabat-sahabat senior. Nah, wazir ya itu ada Umar bin Khattab, bendaharanya itu Abu Ubadah dan sekretarisnya adalah Zaid bin Sabit. Nah, ada 8 gubernur ya, gubernur di Mekah, Taif, Sana'ah, Hadramaut, Kholans, Jannah dan Charles ya. Terus oh ya, selanjutnya Umar bin Khattab. Ya, maaf teman-teman, di sini saya agak dipercepat karena ini lumayan banyak agar menghemat ya. Selanjutnya khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nih, di sini ada biodata singkatnya. Yang pertama, nama beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ribah. Beliau lahir 14 tahun sesudah kelahiran Rasulullah. Jadi Umar bin Khattab lebih muda. Gelar beliau adalah Amirul Mukminin, Al-Faruq ya, pemimpin orang-orang mukmin. Al-Faruq itu artinya pembeda ya. Terus keislaman, beliau tuh keislamannya tahun ke-6 dari kerasulan ya, keislamannya. Nah, sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang orator yang ulung, bahkan beliau adalah pegulat tangguh, sehingga beliau selalu diminta sebagai wakil sukunya menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Nah, terkenal pemberani dalam menentang Islam itu sebelum masuk Islam. Akan tetapi keislamannya itu ada kejadian ya, jadi beliau itu awalnya hendak membunuh Rasulullah. Lalu ada yang bilang bahwasanya adiknya telah mengikuti Rasulullah. Beliau seketika itu langsung mendatangi adiknya. Dan ketika sudah menampar adiknya itu, beliau mendengar surah Toha ayat 1 sampai 8 yang dibaca oleh adiknya itu Fatimah binti Khattab. Nah, akhirnya beliau masuk Islam. Dengan masuknya Islam sahabat Umar, maka terjawablah doa Nabi yang meminta agar Islam dikuatkan dengan salah satu dari dua Umar, ya, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Nah, itulah salah satu kemenangan yang nyata bagi umat Islam. Nah, ini keutamaannya sahabat Umar bin Khattab. Yang pertama, beliau termasuk salah satu asyara mubasyarah, orang yang dijamin masuk surga. Yang kedua, kesederhanaannya dan adil terhadap rakyatnya itu luar biasa. Teman-teman ingat ya, kisah sahabat Umar itu memikul sendiri gandum
setelah beliau melakukan inspeksi di malam hari, ternyata ada wanita janda dan anak-anaknya itu kelaparan yang sedang memasak batu ternyata. Terus kisah surat Umar untuk Sungai Nil yaitu ketika dalam era gubernurnya Amr bin As ya, Amr bin As itu melapor bahwasanya Sungai Nil itu kering. Akhirnya beliau membuat surat untuk Sungai Nil dan Masya Allah, qadarullah, akhirnya mengalirlah air. Terus kisah Yahudi dan tanahnya. Terus Umar Umar kepercayaan Rasulullah bersama Abu Bakar. Bahkan ya, setan itu takut kepada Umar. Nah, juga pendapat sahabat Umar itu banyak dibenarkan oleh Allah. Nah, sehingga pendapatnya itu sering sekali menjadi sebab turunnya ayat-ayat ayat-ayat Al-Qur'an seperti itu. Seperti tentang tawanan perang, tentang hijab, tentang istri-istri Nabi dan lain-lain sebagainya. Nah, saking berpengaruhnya, saking sederhananya Umar bin Khattab, sampai ada penyair yang bernama Hafidz Ibrahim itu menggambarkan tentang beliau ya. Wa ra'a sahibal kisra ar-ra'a umara baina ra'iyah wa huwa ra'iha, dan seterusnya teman-teman bisa dilihat di sini, ini artinya ya. Nah, ini saat utusan Kisra, nah jadi ketika sudah menaklukkan Persia ya, sebelum ini, mungkin sebelum ya, mungkin sebelum. Nah, saat utusan Kisra itu melihat Umar di antara gembala yang digembalakannya. Artinya apa? Sahabat Umar tuh nggak jelas mana yang digembalakan dan mana yang menggembalakannya. Artinya sangat sederhana sekali tampilan beliau, sampai-sampai tidak jelas mana yang menjadi manusia, mana yang digembalakan gitu ya. Raja Persia memiliki benteng prajurit dan pelindung. Ia melihat Umar lelap tidur. Nah, Persia itu mempunyai benteng luar biasa teman-teman ya. Kita tahu ya, Persia Romawi itu dua adidaya ketika saat itu. Nah, sedangkan sahabat Umar itu adalah seorang pemimpin umat tapi tidurnya itu di lantai masjid. Nah, lelap tidur ya, Masya Allah. Dan seterusnya teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya tentang pengangkatan sebagai khalifah. Nah, ini setelah Abu Bakar sakit lalu beliau meninggal, sebelumnya beliau Abu Bakar itu berkonsultasi dengan para sahabat senior tentang pencalonan khalifah penggantinya. Nah, beliau berwasiat untuk menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah sesudahnya. Kan tetapi beberapa sahabat itu keberatan karena sifat tegas yang dimiliki Umar bin Khattab. Namun, atas nasihat Abu Bakar, keputusan pencalonan Umar bin Khattab sebagai khalifah diterima. Sehingga akhirnya Umar bin Khattab dibeat menjadi khalifah yang kedua. Nah, prestasi yang dilakukan, yang dimiliki oleh Umar bin Khattab yaitu yang pertama, mendirikan beberapa departemen. Nanti di bawah yang akan disebutkan. Yang kedua, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji. Ya, ini hal yang pertama dilakukan dalam Islam ini adalah gaji pegawainya dibayarkan oleh Umar bin Khattab. Perluasan wilayah, dakwah, dan administrasi, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, ya, lembaga hukum dengan lembaga pemerintahan eksekutif. Yang kelima, mendirikan baitul mal untuk melancarkan kesejahteraan umat. Yang keenam, mencetak mata uang sebagai sarana ma'isyah dan muamalah atau kehidupan ekonomi. Yang ketujuh yaitu menetapkan penanggalan kalender tahun Hijriyah, yaitu yang dimulai dari masa Rasulullah berhijrah. Nah, ini kita lihat struktur pemerintahannya, di mana kekhalifahan atau zaman sekarang mungkin presiden gitu ya, dijabat oleh Umar bin Khattab. Ini salah ya, Umar bin Khattab. Terus yang kedua, qadhi ya, atau lembaga peradilan, ya pejabatnya itu hakim independen di setiap provinsi. Setiap provinsi itu ada ya. Terus majelis syuro itu para sahabat senior, sekretaris negara itu Utsman bin Affan. Nah, departemen yang dibentuk itu ada departemen kepolisian, pekerjaan umum, pertahanan, perpajakan, perbendaharaan negara dan sebagainya. Sedangkan wilayah itu ada 8 gubernur ya. Ada 8 gubernur yang membawai beberapa wilayah dari Madinah sampai Palestina. Selanjutnya dalam perluasan wilayah yang dilakukan di masa kekhalifahannya sahabat Umar bin Khattab yaitu dalam penaklukan Persia ya. Ini teman-teman lihat, ini Madinah, di sini ada Persia. Jadi kekuasaan Persia di sini ya. Kekuasaan Persia di sini yaitu di Iran. Nah, Khalid bin Walid itu menaklukkan Persia ya. Tapi sebelumnya itu ekspansi ke Qadisiyah dekat Irak ya, di sini ya. Qadisiyah. Di sini dari sebelumnya diekspansi dulu. Nah, saat bin Abu Waqqas itu berhasil menguasai Irak.
Terus Amr bin As berhasil menduduki Mesir. Nah, di sini ya sudah terduduki Mesir. Saat itu Mesir dikuasai oleh Imperium Romawi. Jadi teman-teman, daerah Islam ini berada di selatannya garis kekuasaan antara Persia dan Romawi. Ya, Romawi di barat, Persia di timur. Nah, sedangkan luar biasanya Masya Allah akhirnya Islam itu menaklukkan semuanya. Ya, yang ditaklukkan oleh Romawi, yang ditaklukkan oleh Persia akhirnya ditaklukkan oleh Islam. Sehingga perluasan Islam itu semakin luas. Terus selanjutnya wafatnya Umar bin Khattab. Pagi itu bukan hanya Umar yang ditusuk oleh Abu Lu'lu. Ya, jadi beliau terbunuh oleh Abu Lu'lu. Tapi 13 orang lainnya dari mereka 7 meninggal. Penusukan telah ditargetkan oleh Abu Lu'lu'ah yang beragama Majusi berdasarkan dendam terhadap Umar dan juga muslimin. Dr. Ali Muhammad As-Salabi mengatakan bahwa bukti kuat kalau Abu Lu'lu'ah bukan hanya memiliki dendam pribadi kepada Umar, tetapi juga pada muslimin adalah dia menusuk 3 muslimin yang sedang berjamaah sholat subuh. Abu Lu'lu'ah itu budaknya Mughirah bin Syu'bah, di mana dia digaji setiap harinya 4 dirham dengan kemampuannya sebagai seorang pembuat alat menggiling. Dalam sebuah kejadian Abu Lu'lu'ah itu mengadu kepada Umar bin Khattab, tapi merasa Umar bin Khattab itu tidak adil. Dan wallahu alam, kita berlindung bahwasanya Umar bin Khattab tidak seperti itu. Oke, selanjutnya itu Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an itu berkuasa di rentang waktu 644 sampai 656 Masehi. Ya. Kita masuk ke biodatanya. Beliau lahir di Taif yang bernama ibunya bernama Urwah. Nah, masuk Islam itu karena ajakannya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau itu menikahi putri Rasulullah ya, yang bernama Sayyidah Ruqayyah, dan ketika Ruqayyah meninggal menikah dengan Ummu Kulsum radhiyallahu an. Nah, beliau punya julukan Dzunurain, artinya pemilik dua cahaya karena menikahi dua putrinya Rasulullah. Beliau adalah seorang pemalu, memiliki kecerdasan akal, sangat aifah, tawadu, tapi hartawan. Nah, hartawan juga tapi dermawan. Nah, nanti kedermawan inilah yang beliau sumbangkan ke Islam banyak sekali. Beliau itu adalah 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Nah, beliau sebagai khalifah selama 12 tahun mulai dari usia 70 sampai usia 82 tahun. Nah, di sini ada kedermawaannya sahabat Utsman bin Affan. Pada perang Dzatur Riqa dan perang Ghatafan, Utsman bin Affan itu menginfakkan 950 unta dan 70 kuda serta 1000 dirham. Masya Allah, betapa kaya rayanya beliau. Dan ada kabar sampai sekarang kekayaan beliau itu masih ada di sana di Madinah ya. Masya Allah kayaannya. Membeli sumur Roma milik suku Ghifar untuk diberikan kepada kaum muslimin pada seharga 35.000 dirham. Kurang lebih setara dengan 11 miliar sekarang. Masya Allah ya. Demi umat, demi agama Allah, beliau menggelontorkan semua kekayaannya. Lalu pada masa Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin di musim kemarau saat itu. Ingat ya, ini diangkut 1000 unta dan unta-untanya. Ya, Masya Allah. Kita boleh iri dengan dua hal ya, yaitu salah satunya adalah orang yang mempunyai kekayaan lalu disedekahkan. Nah, pengangkatan beliau menjadi khalifah, yaitu sebelum Khalifah Umar bin wafat, beliau membentuk tim formatur yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar yang hanya memiliki hak suara. Nah, Talha berada di Madinah sehingga tidak ikut bercalonan, sementara Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri. Terdapat dua polarisasi, ya. Setelah diseleksi atau melakukan penyelesaian sendiri, ada dua, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Akhirnya, Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga pada usia 70 tahun. Nah, prestasi dalam kekhalifahan beliau yang pertama adalah memperluas dakwah Islam, ya. Terus yang kedua, mengganti gubernur yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu menyatukan umat dalam satu penulisan mushaf yang nyaris terjadi perpecahan umat karena perbedaan dalam cara baca Al-Quran. Karena saat itu wilayah Islam semakin luas sehingga bertemulah dengan dialek negara atau wilayah masing-masing. Nah, akan tetapi agar umat Islam tetap bersatu disusunlah dalam sebuah penulisan dengan kenal kita yaitu mushaf
Utsmani. Terus membangun angkatan laut, mendirikan masjid-masjid dan memperluas Masjid Nabawi ya. Selanjutnya para gubernur pada masa Khalifah Utsman. Nah, di sini ada Abdullah ibnu Hadrami di Mekah, Al-Qasim di Taif, Ya'la bin Munabbi di San'ad, dan ada Sa'ad bin As di Kufah, terus ada Malik ibnu Hab di Mev dan seterusnya. Selanjutnya tentang tuduhan nepotisme. Teman-teman sering lah ya mendengar nepotisme yang dilakukan oleh sahabat Utsman, itu semuanya adalah tuduhan. Naudzubillah min dzalik ya, itu tuduhan dari orang-orang Syiah ya, karena sangat membenci seharusnya jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal sahabat Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, Utsman tidak pernah mengangkat seorang pemimpin kecuali adil, sehat, dan Rasulullah pun telah mengangkat Utab bin Usaid sebagai gubernur Makkah saat berusia 20 tahun. Yang artinya apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib juga membenci Syiah itu sendiri ya. Utsman bin Affan itu menjawab tuduhan itu. Aku tidak mengangkat seorang kecuali telah disepakati dewasa, diterima, dan memiliki kompetensi masing-masing. Ini sudah tarikh atau bari. Nah, fitnah juga ada dilancarkan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang sangat membenci dengan Islam. Nah, buktinya, bukti tuduhan itu tidak benar, yaitu adalah Walid bin Uqbah, gubernur Kufah, itu memang kerabat Utsman, tapi telah memegang jabatan sejak masa Umar bin Khattab. Ya, dan yang kita ketahui yang sering dikenal itu Muawiyah bin Abi Sofyan. Nah, itu memang menjadi gubernur pada masa sahabat Utsman ya, tapi itu telah dijadikan gubernur oleh pada masa Umar. Sehingga sahabat Utsman itu hanya meneruskan seperti itu. Nah, kronologis terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan, fitnah tadi itu adalah fitnah yang sangat kejam dan ternyata menyebar ke seluruh penjuru. Nah, sehingga muncullah kaum pemberontak. Kaum pemberontak itu membentuk aliansi beberapa daerah. Kaum pemberontak di Kufah, Mesir, Basra, itu semuanya menuju ke Madinah. Untuk apa? Meminta agar beberapa hal dibenahi. Dan mereka menuduh Utsman tidak adil dan sewenang-wenang. Namun di balik itu mereka berencana membunuh Utsman. Kaum pemberontak menuduh Utsman menuntut Utsman berjanji agar memenuhi tuntutan mereka. Utsman menyetujui situasi mulai kondusif. Nah, akan tetapi muncul juga desas-desus bahwasanya Utsman bin Affan membatalkan janjinya, bahkan mengirim surat rahasia ke Mesir agar para pemberontak ditindak saat mereka kembali dari Madinah. Pemberontak menuduh Marwan bin Hakam ia dekat dengan sahabat Utsman sebagai penulis rahasia tersendiri. Rahasia tersebut. Nah, pemberontak meminta Utsman bin Affan menyerahkan Marwan bin Hakam atau memaksa Utsman lengser dari khalifah. Keduanya ditolak oleh sahabat Utsman. Lalu pemberontak tidak mau kalah, pemberontak itu memblokir rumahnya sahabat Utsman selama 40 hari. Sehingga air dan makan pun tidak bisa masuk. Nah, para sahabat seperti sahabat Ali itu berliat melindungi sahabat Utsman, namun Utsman memerintahkan mereka menjauh dan membubarkan diri agar pertumpahan darah tidak terjadi. Walaupun akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib itu memerintahkan anaknya yaitu Sayyid Hasan dan Sayyid Husain untuk mengawal ya. Terus pemberontak merangsek ke dalam rumah sahabat Utsman di siang hari dan mereka membunuh Khalifah Utsman bin Affan dengan sadis. Dan sampai sekarang tidak tahu siapa yang bunuh. Wallahu a'lam bishawab, dan ceritanya banyak sekali versinya, hanya Allah yang mengetahui dan kita tidak perlu mencari tahu atau kita mengambil ibroh ya dari pelajaran semua itu. Innalillahi wa inna rajiun. Sahabat Utsman wafat tepat di usia 82 tahun. Beliaulah lelaki penghuni surga yang tinggal di muka bumi radhiyallahu an. Yang terakhir yaitu sahabat keempat, khalifah keempat, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau memimpin dari tahun 655 Masehi sampai 660 Masehi, kurang lebih 6 tahun. Biodatanya ya, beliau lahir 10 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul. Namanya itu Ali bin Abi Thalib bin Muthalib, Ali bin Abi Thalib bin Muthalib bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Khalib. Julukannya adalah Abul Hasan dan Abu Turab. Nah, kenapa dijuluki Abu Turab? Itu ada kejadian Rasulullah itu ketika mendatangi sahabat Ali ya, saat Ali tertidur dengan badan bertabur debu. Nah, itu Turab. Lalu Rasulullah membangunkan beliau dengan memanggil, "Ya Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab." Nah, ini riwayat Muslim. Nah, ini ada keluarganya sahabat Ali. Sahabat Ali bin Abi Thalib adalah menantunya Rasulullah juga. Beliau menikahi putri Rasulullah itu Fatimah ya, melahirkan nantinya Sayyid Hasan, Sayyid Husain, dan Sayyidah Zainab dan Sayyidah Ummu Kulsum. Nah, singkat cerita ya teman-teman, inilah yang nantinya akan menurunkan beberapa
dan banyak sekali para habaib dan syarifah-syarifah di muka bumi ini ya. Masya Allah, Ibnu Sa'ad mengatakan keturunan Ali bin Abi Thalib itu 14 laki-laki dan 19 perempuan yang dibagan hanya sebagian ya. Nah, beliau juga mempunyai istri yang lain selain Fatimah, tapi insya Allah ya sepengetahuan saya, beliau itu menikah dengan yang lain itu setelah Fatimah wafat, setelah Sayyidah Fatimah wafat. Karena kalau nggak salah tuh Rasulullah tuh berpesan jangan sampai sahabat Ali itu memadu putrinya ya. Terus selanjutnya keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, beliau adalah masuk Islam sejak kecil, termasuk asabiqunal awwalun, yaitu golongan yang pertama kali masuk Islam. Pengorbanan Ali saat hijrah Rasulullah ke Madinah yaitu menggantikan posisi di tempat tidur Nabi. Jadi saat itu orang kafir Quraisy itu berniat membunuh Nabi. Nah, ternyata Rasulullah sudah pergi dan posisi tempat tidurnya telah digantikan sahabat Ali sehingga tidak terjadi pembunuhan itu. Dan selain itu, sahabat Ali itu cerdas, pemberani dan berilmu karena beliau sejak kecil bersama Rasulullah. Dan hadis yang sangat terkenal yaitu Rasulullah bersabda bahwasanya ana Madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku adalah Madinah atau kotanya ilmu sedangkan Ali adalah pintunya. Sahabat Ali sering menjadi pemimpin pasukan muslim, ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Terus beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga yaitu Asyara Mubasyarah. Sifatnya tawadu, zuhud, adil dan dermawan. Ini ada proses bagaimana pengangkatan sahabat Ali sebagai khalifah. Tadi di atas setelah sahabat Utsman wafat, nah itu kan terjadi awalnya adalah terjadi fitnah di kalangan umat Islam ya di Basra, Mesir dan Kufah. Nah, provokatornya siapa? Ya itu orang Yahudi itu Abdullah bin Sabah. Implikasinya itu muncul kelompok memberontak dan menuntut Khalifah Utsman mundur. Singkat cerita tadi di atas adalah Khalifah Utsman meninggal dunia karena dibunuh. Nah, terus sekelompok umat Islam itu menghendaki sahabat Ali bin Abi Thalib menggantikan Khalifah Utsman. Tetapi kelompok-kelompok lain ada yang menolak ya seperti Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah itu menuntut pembunuhan Utsman ya. Menuntut pembunuhan Utsman agar diusut tuntas. Tetapi kelompok Ali bin Abi Thalib itu menginginkan pergantian kepemimpinan dulu baru mengusut pembunuhan Utsman. Hal inilah yang memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan meski ada kelompok yang menentang. Dan terkait ini teman-teman sudah saya bahas di video sebelumnya yang berjudul tentang ilmu kalam, silahkan ditonton ya. Nah, selanjutnya itu tentang pemerintahnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau menetapkan lembaga peradilan dengan mengangkat para hakim yang terkenal diantaranya adalah Syuraih ibnu Haris di Kufah, Abu Musa al-Syari di Kufah, Abdullah bin Mas'ud di Yaman, Qais bin Sa'ad di Mesir, Abdullah bin Abbas di Basrah. Nah, selain itu beliau meletakkan dasar-dasar ekonomi, menerapkan hukum fikih. Nah, pergantian prestasi yang beliau lakukan yaitu pertama adalah pergantian pejabat yang tidak memiliki integritas. Yang kedua, yaitu membenahi keuangan negara. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Nah, beliau menambahkan tanda baca pada tulisan Arab untuk mengurangi kesalahan cara baca dengan koordinatornya yaitu Abu Aswad Ad-Duwali. Khalifah Ali memerintahkan mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu. Bidang pembangunan kota Kufah sebagai pusat kajian ilmu agama dan ilmu pengetahuan seperti itu. Dan dalam kekhalifahannya sahabat Ali terjadilah perang Jamal dan perang Siffin ya. Singkat cerita itu terjadi kekhalifahan sahabat Ali dan di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang perang Jamal Siffin ya. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Terus selanjutnya itu tentang meninggalnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang yang berasal dari Khawarij, pembangkang saat mengimami salat subuh di Masjid Kufah. Nah, teman-teman, di atas tadi perang Siffin ya. Nah, jadi ada kaum Khawarij. Nah, itu kaum yang mengkhianati ya atau tidak mau nurut atau keluar dari barisannya sahabat Ali. Nah, mereka dendam kepada sahabat Ali dan membunuh sahabat Ali. Pada tanggal 19 Ramadan dan sahabat Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Sahabat Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Yang artinya insya Allah sampai sekarang sahabat Ali belum jelas. Ya walau alam hanya Allah yang tahu di mana beliau dimakamkan. Selanjutnya kursi kekhalifahan dipegang secara turun-temurun oleh keluarga Bani Umayyah
dengan khalifah pertama Muawiyah. Dengan demikian berakhirlah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Alhamdulillah. Dari kekhalifahan 4 tadi, teman-teman, kita bisa mengambil ibrah atau keteladanan. Dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu ada sederhana, penyabar, adil, penolong, dan seterusnya. Sedangkan dari sahabat Umar bin Khattab itu ada keberaniannya, itu keberaniannya yang paling menonjol ya. Dan tapi beliau sederhana sekali dan sangat peka dengan masyarakat, sehingga beliau suka bermusyawarah. Terus kalau sahabat Utsman itu sikap dermawannya, sikap keadilannya dan kesederhanaan, biarpun kaya tapi sederhana ya. Terus teladan dari sahabat Ali bin Abi Thalib yaitu cerdas. Nah, ini terlihat kecerdasannya. Yang artinya setiap kekhalifahan ini adalah mempunyai karakter masing-masing yang kita bisa ambil ibrah atau contohnya. Oke teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah, semoga Allah menjadikan kita sebagai bagian dari perjuangan atau pelanjut dari perjuangan Rasulullah SAW. Dan mohon maaf jika dalam penyebutan para sahabat tadi tanpa diiringi doa radhiyallahu anhum, dikarenakan untuk efektivitas penyampaian. Dan jangan lupa dukung Ubay Channel untuk berdakwah dengan klik subscribe dan video ini disebarluaskan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.